Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Tommy Pratama Mahardika. Kali ini admin akan merangkum alur cerita series dari sebuah film yang berjudul Big Mouth. Film ini rilis pada tanggal 29 Juli 2022 yang dibintangi oleh Am Yoon Ah dan Lee Jong Suk sebagai pemeran utamanya. Film ini menceritakan tentang seorang pengacara culun yang dijebak oleh seorang sehingga dimasukkan ke dalam penjara. Namun di sana ia malah menjadi penguasa dan ditakuti oleh para tahanan bahkan kepala penjara. Sebelum kalian lanjut menonton, admin butuh dukungan kalian nih agar selalu semangat membuat konten review film terbaru dengan cara like, subscribe, dan komen. Buat yang suka sama film ini, kalian bisa menonton full seriesnya di Disney Plus dan Hotstar. Oke, tanpa basa-basi cenat-cenut, langsung saja siapkan secangkir kopi. Mari kita tonton videonya. Let's go! Cerita dimulai dengan diperlihatkannya seorang pengacara culun bernama Chang Ho yang sudah menyiapkan makan malam spesial di restoran mewah untuk sang istri dalam rangka merayakan hari jadi pernikahan mereka. Namun, istrinya yang bernama Miho malah kesal kepada suaminya karena hal itu hanya menghambur-hamburkan uang saja. Miho lalu mengingatkan suaminya bahwa bulan ini mereka harus membayar hutang berikut bunganya yang terbilang sangat besar. Di sini, Chang Ho berusaha meminta istrinya untuk kali ini saja mengapresiasi usahanya karena ia ingin membahagiakan istri serta mertuanya. Chang Ho mengatakan bahwa sebentar lagi ia akan menjadi pengacara terkenal karena saat ini dia sedang menangani kasus yang melibatkan orang-orang besar. Mendengar hal itu, mertuanya sangat senang. Begitu juga dengan Miho yang mendadak berubah sikapnya menjadi manis. Saat itu, Chang Ho mendapat telepon dari jaksa yang menangani sidangnya. Setelah pembicaraan mereka selesai, ia pun pergi pamit. Saat itu, seorang pelayan menyapa Chang Ho sambil memberinya sebuah minuman. Dalam perjalanan, Chang Ho pun meminum minuman yang diberikan oleh pelayan tadi. Namun, tak lama setelah itu, tiba-tiba dia mengalami pusing sehingga membuatnya mengalami kecelakaan. Adegan selanjutnya, kita dibawa flashback, tepatnya 7 hari sebelum terjadinya kecelakaan yang menimpa Chang Ho. Chang Ho ternyata dijuluki sebagai Big Mouth karena di persidangan ia selalu kalah dan banyak omong saja. Nah, ternyata ia masih tinggal di rumah mertuanya dan saat ini ia dan istrinya dihadapkan pada situasi hidup yang serba pas-pasan sehingga seringkali terjadi keributan di antara mereka yang menyangkut dengan keuangan. Sebelum berangkat ke persidangan, Miho pun berpesan agar Chang Ho memenangkan kasus kali ini agar bisa membayar hutang mereka. Nah, ternyata Chang Ho sudah menyuap hakim agar ia bisa memenangkan kasus ini. Parahnya, ayah mertuanya justru mendukung penuh tindakan menantunya itu. Setibanya di persidangan, ia pun terkejut karena hakimnya telah diganti dengan alasan sedang menghadiri persidangan lain. Alhasil, ia pun kalah di persidangan, sehingga para klien yang sudah membayarnya langsung mengeroyoknya. Setelah kejadian itu, ia dan mertuanya berdiskusi untuk menyampaikan hasil sidangnya kepada Miho. Terlebih lagi, ia sudah meminjam uang ke rentenir untuk membayar jaksa yang tadi tidak hadir. Miho tiba-tiba menelponnya dan marah-marah setelah tahu suaminya kalau dalam persidangan. Di sini Chang Ho berusaha menenangkan istrinya dan meminta maaf. Tetapi istrinya begitu marah ketika Chang Ho berkata ingin beralih profesi menjadi pengacara perceraian. Alhasil Miho pun kesal dan mengajak Chang Ho untuk bercerai. Chang Ho yang terpancing emosi itu pun menyetujui permintaan cerai dari Miho. Namun dengan satu syarat, ia harus tetap bersama ayah mertuanya. Malam harinya, Chang Ho yang tidak berani pulang ke rumah meminta ayah mertuanya untuk membawakan baju-bajunya karena dia akan menginap di kantor untuk beberapa hari. Tiba-tiba, Chang Ho mendapatkan telepon dari wali kota Choi yang memintanya untuk bertemu sekarang juga untuk membahas sebuah kasus besar.
Chang Ho lalu bergegas menemui wali kota Choi dengan melewati jalanan yang sangat sepi. Setelah tiba di tempat kediaman wali kota Choi, mereka berdiskusi tentang kasus yang akan dihadapi oleh Chang Ho. Di sini, wali kota Choi ternyata sudah menyelidiki latar belakang tentang Chang Ho, sehingga wali kota Choi sudah mengetahui semuanya tentang Chang Ho. Kasus yang akan ditangani oleh Chang Ho adalah kasus pembunuhan salah satu dokter rumah sakit Gung Cheon bernama Profesor Seon. Dan kasus tersebut telah menetapkan 3 petinggi rumah sakit sebagai tersangkanya. Wali kota sengaja memilih Chang Ho karena para tersangka itu hanya membutuhkan pengacara yang kurang kompeten dan sangat patuh terhadap perintah yang diberikan untuk mengikuti jalannya persidangan yang telah mereka atur. Chang Ho awalnya kesal dan menolak jika harus jadi boneka mereka. Namun, wali kota meyakinkan Chang Ho untuk menerima tawaran tersebut karena ia memiliki tujuan untuk menjebak ketiga petinggi rumah sakit itu yang merupakan temannya sendiri. Setelah mendengar semua itu, Chang Ho justru berniat ingin pamit pergi. Namun saat itu ia diberitahu jika rekaman dashboard mobil yang dikendari oleh mereka sebagai barang bukti tiba-tiba hilang. Menyadari kalau Chang Ho mulai tertarik dengan kasus ini, Choi lalu meminta Chang Ho untuk mencari rekaman tersebut. Karena dengan begitu, ia bisa menjebloskan mereka ke dalam penjara. Choi lalu memberikan sejumlah uang jika Chang Ho bersedia menjadi pengacara mereka. Setelah Chang Ho bersedia, tugas pertama yang harus dilakukan adalah berpura-pura menjadi pengacara yang patuh sambil diam-diam mencari informasi tentang rekaman tersebut. Setelah bertemu dengan kliennya, Chang Ho tampak sangat pandai melakukan jurus silat lidah untuk mencari muka agar dapat mendekati ketiga kliennya itu. Lee yang menjadi salah satu tersangka menyiapkan naskah yang harus dihafalkan oleh Chang Ho dalam persidangan nanti. Tiba-tiba, Jung mendapatkan telepon dari wali kota Choi yang saat itu sedang memberitahu bahwa seseorang pengacara telah memberitahu informasi kepada kejaksaan tentang rekaman dashboard mobil. Mereka yang mendengar itu jelas panik dan saling menyalahkan satu sama lain. Chang Ho lalu pergi pamit sambil menaruh alat penyadap untuk mengetahui pembicaraan mereka. Chang Ho lalu memberitahu wali kota Choi bahwa rekaman tersebut disimpan oleh istri Dr. Han bernama Hye Jin. Dan Chang Ho menduga ada pihak lain yang terlibat dalam kasus ini. Sementara itu, di sisi lain, Hye Jin yang sedang melakukan syuting mendapat serangan dari orang yang tak dikenal. Beruntung saat itu, wali kota Choi dan juga Chang Ho berhasil menolongnya. Akan tetapi, pelakunya berhasil kabur. Setelah itu, mereka pun menanyakan tentang rekaman dashboard yang ia simpan. Awalnya Hye Jin tidak mau ngaku, namun setelah rekaman pembicaraan suaminya diputar, ia pun tidak dapat mengelaknya. Setelah mendapatkan rekaman dashboard itu, Chang Ho mengatakan kepada Hye Jin bahwa dia tidak akan dipenjara. Namun Hye Jin mengembalikan perkataan Chang Ho bahwa kasus ini begitu berbahaya. Banyak orang-orang besar yang terlibat, salah satunya Gong Ji-hoon. Chang Ho kemudian mengecek rekaman dashboard yang ia dapatkan. Rupanya ketiga tersangka memang telah membunuh Profesor Seon, dikarenakan sempat menolak untuk menyerahkan sebuah makalah yang sepertinya sangat penting. Setelah membunuh Profesor Seon, Jung tampak mendapat telepon dari seseorang yang mungkin saja satu komplotan dengan mereka. Di sini, Chang Ho menduga kalau orang itu adalah Gong Ji-hoon. Di sisi lain, tiba-tiba rumah ayah mertuanya didatangi oleh suruhan rentenir karena Chang Ho belum bisa membayar hutang-hutangnya. Nah, kedatangan mereka ke sana ialah untuk menyita beberapa barang yang ada. Kembali ke Chang Ho, ia rupanya sedang mencari informasi mengenai Gong Ji-hoon yang ternyata memiliki jejak kriminal yang cukup banyak. Setibanya di rumah Chang Ho yang ingin berbaikan dengan istrinya, lalu memberikan makanan dan sejumlah uang yang ia dapatkan dari wali kota Choi. Melihat uang yang cukup banyak itu, Mi-ho lalu bertanya, dari mana suaminya mendapatkan uang tersebut. Di sini Chang Ho hanya bilang kalau ia sedang menangani kasus besar dan uang itu merupakan DP awal saja. Keesokan harinya, Chang Ho berniat untuk menemui Ji-hoon dan tidak memberitahukan soal rekaman itu kepada wali kota Choi.
Ia rupanya sudah memiliki rencana untuk membuat dirinya semakin kaya dengan memanfaatkan kasus kali ini. Nah, ternyata rencana Chang Ho berniat akan menjual rekaman tersebut kepada Ji Hoon. Sadar kalau ia sudah dituduh sebagai dalang pembunuhan Profesor Seon, ia pun menolak untuk membeli barang bukti itu dan menyuruh Chang Ho untuk cepat pergi. Dalam perjalanan pulang, Chang Ho akhirnya mengangkat telepon wali kota Choi yang dari kemarin tidak pernah ia angkat. Saat mau diajak ketemu, Chang Ho mengatakan kalau hari ini ia sedang sibuk untuk merayakan hari pernikahannya. Hal itu membuat wali kota Choi mulai kesal. Namun wali kota Choi tetap memilih permintaan Chang Ho untuk bertemu di keesokan harinya. Nah, setelah itu Chang Ho mengatakan bahwa ia berencana memberikan rekaman itu kepada Jaksa Agung menangani kasus ini. Malam harinya, tepat seperti cerita di awal tadi, Chang Ho mengalami kecelakaan hebat setelah diberikan minuman oleh seorang pelayan. Beruntungnya dari kejadian itu, ia masih selamat dan tidak mengalami luka berat. Untuk part selanjutnya, kalian bisa cek di kolom deskripsi. Terima kasih.